Patrick Kluivert adalah nama besar yang pernah dimiliki oleh timnas Belanda. Bahkan ia juga dinobatkan sebagai salah satu legenda besar di sana. Faktor inilah yang membuat Kluivert sangat dihormati di negara tempat lahirnya tersebut. Selain dihormati, Kluivert juga kenal beberapa sosok terkenal dari Belanda, mulai dari pemain hingga pelatih. Untuk pelatih, Kluivert dikenal dekat dengan Louis van Gaal, karena dulu pernah bekerja sama di timnas Belanda. Selain van Gaal, Kluivert juga kenal dengan Ronald Koeman, pelatih yang saat ini menukangi tim negeri kincir angin. Berbicara soal Koeman, hal ini pastinya tidak jauh soal rebutan pemain antara Belanda dengan Indonesia. Salah satu pemain yang sampai saat ini menjadi rebutan adalah Ian Maatsen. Lantas tim manakah yang akhirnya bisa diperkuat oleh pemain Aston Villa tersebut? Berikut ini adalah prediksinya. Bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara. Dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Ya, sebagai pelatih timnas Belanda, apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman cukup oke. Buktinya, dirinya berhasil membawa Belanda lolos sampai ke babak semifinal Piala Eropa tahun lalu. Hal inilah yang membuat mantan pelatih Everton tersebut terus dipertahankan oleh KNVB sebagai nahkoda utama bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Paling tidak hingga Juli tahun depan, sesuai batas kontrak dari pelatih berusia 61 tahun tersebut. Dan bisa saja, masa bakti Ronald Koeman bersama timnas Belanda akan ditambah, tergantung dengan hasil yang didapatkan Belanda di ajang Piala Dunia. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara. Dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar. Meski secara overall oke dalam melatih, namun Koeman juga dianggap sebagai pelatih diktator dan ingin menang sendiri. Efeknya banyak pemain timnas Belanda yang akhirnya bermasalah dengan dirinya. Misalnya Steven Bergwijn. Hanya gara-gara dirinya pindah ke Liga Arab, Koeman langsung mengatakan jika dirinya tidak akan memanggil Bergwijn lagi karena menurutnya level Liga Arab berbeda dengan yang ada di Eropa. Sebuah keputusan yang saat itu menuai pro dan kontra, karena ada yang mendukung Koeman, tapi ada juga yang menyayangkannya. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Koeman, pelatih yang suka PHP ke pemain. Kita legenda. Selain masalah tadi, Ronald Koeman juga dikenal sebagai pelatih yang suka memberikan harapan palsu kepada pemainnya. Soal ini yang paling sering menjadi korbannya adalah Ian Maatsen. Tercatat, sudah lebih 4 kali Maatsen dipanggil Koeman ke timnas Belanda. Entah itu di ajang Piala Eropa maupun ajang persahabatan. Namun dalam kesempatan itu, Maatsen sama sekali tidak dimainkan oleh Koeman. Hal inilah yang pastinya membuat Maatsen kecewa, karena kerja kerasnya selama ini seperti tidak dihargai oleh Koeman. Dirinya semakin kecewa karena beberapa kali ia malah dikirim Koeman untuk membela timnas Belanda U21. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Justin Kluivert juga pernah di PHP Koeman. Uniknya, tak hanya Maatsen yang pernah di PHP oleh Koeman. Pada bulan November yang lalu, hal yang sama juga dirasakan oleh Justin Kluivert, anak dari pelatih timnas Indonesia saat ini. Waktu itu, Belanda akan bermain melawan Hungaria, dan kebetulan ada pembatasan pemain untuk setiap tim. Mau tak mau, Koeman harus mencoret 2 pemainnya agar timnya menjadi 23 pemain. Dengan berat hati, mantan pelatih Barcelona tersebut akhirnya mencoret Justin Kluivert dan juga Joshua Zirkzee. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia. Untungnya nasib Justin Kluivert lebih baik dibandingkan Maatsen. Meski sebelumnya dicoret, tapi di laga selanjutnya, Justin Kluivert diberi kesempatan bermain oleh Koeman. Kesempatan itu hadir ketika Belanda bermain imbang melawan Bosnia. Dan kini, kesempatan bermain bagi Kluivert tampaknya akan terus berdatangan.
Karena musim ini, dirinya tampil baik bersama Bournemouth. Berbeda dengan Madsen, meski penampilannya juga oke, tapi ia harus bersaing dengan pemain-pemain lain yang tak kalah hebat di posisi bek kiri. Tak terbendung sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktu Patrick Kluivert akan datang merebut Ian Madsen. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert tentunya tak mau gagal lagi. Maka dari itu, dirinya akan membentuk tim agar semakin kuat dan bisa bersaing di level dunia. Salah satu caranya adalah mendatangkan pemain keturunan Indonesia. Berbekal nama besar yang dimilikinya, Kluivert bisa saja membujuk Madsen agar mau membela timnas Indonesia. Karena Kluivert pasti tahu bagaimana sakitnya diberi harapan palsu oleh Ronald Koeman. Jadi ketimbang menunggu debut bersama timnas Belanda, lebih baik Madsen pindah ke Indonesia, karena kesempatan untuk bermain pastinya lebih besar. Tak hanya itu, Madsen pastinya juga akan mendapatkan cinta serta sambutan luar biasa seperti yang dirasakan oleh Kluivert saat ini. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Manuver Patrick Kluivert pelan tapi pasti. Kemenangan sempurna. Soal ajakan Kluivert kepada Ian Madsen tampaknya tidak main-main. Karena sebelumnya, ketika diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, ada satu misi yang akan dilakukan oleh pelatih berusia 48 tahun tersebut. Misinya adalah menaturalisasi Jero Redwood secepat mungkin. Jika sudah beres, maka pemain yang lain bisa menyusul, tergantung keputusan dari PSSI. Dengan situasi seperti ini, tampaknya Kluivert sangat serius untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Namun yang pasti, semua itu ada prosesnya, karena untuk mewujudkan semuanya tidak mudah. Kerja keras terbayar. Nama-nama selanjutnya yang akan dinaturalisasi, saya belum tahu pasti. Tanya Presiden Erick Thohir. Tapi saya bisa kasih tahu satu nama, yaitu Jero Redwood, yang akan dinaturalisasi secepatnya, kata Kluivert pada media. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Kluivert sudah memberi bukti jika Indonesia negara yang luar biasa. Kita melaju. Saat pertama kali diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak fans Indonesia tidak setuju karena mereka masih berharap kepada Sintayong. Atas dasar inilah banyak yang memprediksi jika Kluivert akan diperlakukan biasa-biasa saja ketika tiba di Indonesia. Namun prediksi tersebut ternyata salah besar. Karena nyatanya banyak media hingga fans Indonesia rela datang ke bandara untuk menyambut legenda timnas Belanda tersebut. Hal ini semakin membuktikan jika Kluivert telah mendapatkan cinta serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Momen seperti itu pastinya juga akan didapatkan oleh pemain keturunan yang saat ini belum bergabung ke timnas Indonesia. Selain Ian Madsen, juga ada Miliano Jonathan, Emil Audero Mulyadi, hingga Pascal Struijk. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Jadi itulah saat Patrick Kluivert telah memberikan bukti kepada semua pemain keturunan jika Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Bukti yang sekaligus bisa menjadi pesan agar pemain keturunan Grade A mau bergabung ke timnas Indonesia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya.